pagi teman-teman, salam rahayu pensiunan senusantara yang saya cintai. Pagi ini saya akan bercerita bahwa apa yang kita makan adalah sampah. Sampah teman-teman. Apa yang selama ini kita makan itu adalah sampah. Kenapa saya berargumen seperti ini? Kontribusi saya secara pribadi, secara individu terhadap alam. Jadi saya tidak membuang sampah-sampah ini ke tempat pembuangan akhir karena akan menyusahkan bagi truk-truk yang mengangkut sampah ini. Tetapi saya lebih memilih mengolahnya. Kemudian saya memberikan kompos ini kepada tanaman. Ini yang saya maksudkan dengan bagaimana kita mengkonsumsi sampah. Karena nutrisi yang didapat oleh pohon-pohonan itu berasal dari sampah. Pada prakteknya di alam nyata juga seperti itu. Tanaman-tanaman mendapatkan asupan makanan, nutrisi dari daun-daun kering yang jatuh di sekitar mereka yang sudah membusuk. Daun-daun kering itu tentu sampah. Tetapi di sini sampah yang kita sangat perlukan adalah sampah organik, bukan sampah anorganik. Jadi sampah anorganik seperti misalnya plastik-plastik itu agak sulit ya, agak susah dia untuk didaur ulang oleh tanaman, oleh alam. Jadi kalau bisa saya sarankan hindari penggunaan sampah-sampah plastik karena itu bisa bermasalah bagi alam. Kita wajib mencintai alam dengan menjaga alam dan melakukan satu langkah kecil bagi alam. Jangan hanya menjadi penonton, kemudian berteriak setelah terjadinya masalah, tetapi kita harus aktif berkontribusi. Jadi kita sebenarnya mengkonsumsi sampah, yaitu sampah organik. Cara mengkonsumsi sampah yang terbaik adalah olah sampah organik itu agar bisa menjadi nutrisi, sehingga asupan makanan kita pun akan terjaga. Berbeda dengan tanaman-tanaman yang diberikan pupuk buatan. Rasa dan juga kualitas makanan sangat-sangat jauh tidak bagus bagi tubuh, sehingga umum di era saat ini maksimum rata-rata umur manusia menjadi lebih singkat karena asupan makannya sudah terkontaminasi oleh pupuk-pupuk. Semoga ini bermanfaat bagi kita dan menginspirasi teman-teman senusantara bagaimana kita harus berkontribusi secara langsung kepada alam. Teman-teman senusantara yang sangat saya cintai, ini adalah tempat saya sehari-hari melakukan proses manggang, memasak makanan dengan cara dipanggang. Tetapi seringkali juga saya gunakan untuk membakar ranting-ranting kecil. Ranting-ranting kecil yang tidak bisa saya cacah ataupun ranting besar yang kesulitan untuk dicacah. Itu adalah meja tempat saya duduk, sedangkan ini adalah perapian ataupun kalau di Bali disebut jalikan, tempat saya melakukan proses masak-memasak outdoor, di luar ruangan, mungkin di akhir pekan biasanya. Saya memasak di sini, memasak hal-hal yang saya sukai tentang masakan. Dan ini adalah timbunan dari sampah-sampah daun-daun, jadi sampah-sampah organik. Di awal saya membuat lubang dengan kedalaman 1 meter. Jadi volume sampah yang ada di sini cukup banyak.
sangat banyak. Kalau ini berhasil dalam proses menjadikan kompos, saya akan memiliki jumlah kompos yang sangat banyak juga, yang bisa saya pergunakan untuk menyuburkan tanaman-tanaman yang ada di rumah saya atau pekarangan. Ini adalah sisa dari sampah-sampah dedaunan yang saya miliki. Jadi biasanya saya melakukan proses pemilahan, yaitu daun-daun dan ranting-ranting saya potong-potong kecil. Kemudian saya buang di tempat yang tadi. Ini melakukan proses yang lumayan sambil berolahraga. Saya sering melakukannya karena dengan bergerak memungkinkan tubuh kita bermetabolisme bagus. Dari mana saya dapatkan? Ranting-ranting ini saya dapatkan dari pemangkasan pohon mangga yang cukup besar yang ada di pekarangan saya. Jadi ada pohon mangga yang cukup besar, rimbun sekali. Saya pangkas dengan asumsi untuk mengantisipasi musim hujan dan angin puting beliung. Itu saya jadikan kompos. Nah, ini dampak dari kompos yang saya berikan kepada tanaman-tanaman yang ada di pekarangan. Sini ada cabai yang sepanjang tahun berproduksi. Karena terus-menerus saya berikan kompos. Begitu mengendap kompos yang sudah saya timbun, saya tambahin lagi. Demikian juga tanaman-tanaman bunga. Terlihat di sini untuk bougainville ini bunganya kemerahan. Dan ada banyak lagi pot-pot besar yang saya miliki dengan tanaman-tanaman bunga. Ini juga tanaman alpokat yang saya terus-menerus isikan dengan kompos yang saya buat. Ini adalah pohon mangga kedua yang ada di pekarangan yang juga saya pangkas. Jadi saya melakukan pemangkasan, kemudian menimbun bekas-bekas dedaunan dan ranting-ranting itu di pojokan tadi. Saya tentu tidak bisa melakukan ini sekaligus di satu hari. Nah, inilah aktivitas seharian yang saya lakukan di pagi hari setelah membersihkan pekarangan. Lalu saya melakukan pencacahan. Setelah menjadi kompos, biasanya saya taruh juga di pot-pot tanaman ini. Di samping juga daun-daun kering dari tanaman tersebut dan potongan-potongan ranting. Ketika saya melakukan pemangkasan, saya taruh juga di pot itu. Secara tidak langsung dia juga akan menjadi pupuk kompos. Ini yang saya maksudkan dengan kemandirian dalam pemrosesan pupuk kompos. Tidak perlu usaha yang ekstra, misalnya dengan menambahkan larutan-larutan tertentu dengan proses menimbun, kemudian membolak-balik, kemudian melakukan penyiraman, kemudian melakukan pengecekan suhu dan lain-lain. Bagi saya itu saya rasa cukup rumit. Saya melakukan langkah yang sederhana aja. Saya cacah, saya buatkan lubang, saya timbun, kemudian isi tanah di atasnya agar ada mikroorganisme yang menjadi pengurai. Kemudian saya sirami. Demikian. 2-3 bulan berikutnya kompos sudah jadi dan sudah siap digunakan. Ini tanaman cabai yang kedua yang ada di pekarangan yang terus berbuah sepanjang tahun. Ini udah setahun lebih, mungkin udah 1,5 tahun. Ini dia tadi
pohon mangga yang saya pangkas. Kalau dikumpulkan keseluruhannya, mungkin ada 2 truk. Tapi saya tidak buang ke luar, saya tidak bawa ke TPA ataupun biasanya ada tukang sampah yang mengangkut, karena saya nggak enak dengan tukang sampahnya. Terlalu banyak, lebih baik saya olah sendiri karena ini akan bermanfaat. Inilah kontribusi yang saya maksud. Apa yang saya lakukan secara sederhana membantu alam. Ini dia berproses bagaimana saya melakukan pencacahan itu, kemudian mengumpulkan di sini, menumpuk. Lama-kelamaan dia akan mengendap hingga volumenya menjadi berkurang, dan lama-kelamaan dia akan menjadi tanah, yaitu tanah kompos yang sangat produktif. Teman-teman, ini adalah proses bagaimana saya melakukan pencacahan atas ranting-ranting, terutama yang kecil ya. Daunnya tentu saja dia akan lepas-lepas sendiri karena sudah kering ini. Setelah dicacah kecil-kecil, kemudian saya kumpulkan ke tempat yang dijadikan penampungan tadi. Kita kumpulkan sambil juga menyapu halaman ini. Ini dia. Ini mungkin diperlukan seminggu lagi sampai habis ini semua. Sebelumnya ini penuh semua. Kurang lebih ada 2 truk. Ini udah tersisa 1/3 bagian. Jadi volumenya cukup banyak, teman-teman. Selanjutnya kita akan siapkan tanah yang akan kita taburkan di atas tumpukan daun-daun kering tersebut. Jadi ini tanah yang sudah saya siapkan. Tidak terlalu banyak karena ini untuk stimulus saja. Tanah ini mengandung mikroorganisme yang bisa kita gunakan sebagai pengurai atau membusukkan daun-daun tersebut. Ini sangat bagus sekali. Pada beberapa video di YouTube yang lain saya lihat mereka menambahkan molase, enzim, kemudian EM4 dan lain-lain. Tapi saya hanya menggunakan tanah saja. Cukup tanah. Jadi ini saya lihat dan saya alami sudah sangat bagus dengan menambahkan tanah ini. Apalagi nanti kita sering juga lakukan penyiraman sambil menyiram kebun, dan juga dengan adanya curah hujan yang saat ini adalah musim penghujan, itu akan melembabkan tumpukan-tumpukan tanah tersebut, dan tumpukan-tumpukan daun kering tersebut akan cepat membusuk. Itu yang saya lakukan, itu kontribusi yang saya lakukan selama ini. Bagaimana saya memproses sampah-sampah tersebut menjadi kompos yang selanjutnya akan kita jadikan bahan yang produktif. Kita siram dengan air saja. Kalau kena hujan juga bagus, biarkan saja, dia akan membusuk cepat. Nah ini dia, kita siram. Selanjutnya kita tunggu 2-3 bulan kemudian sudah menjadi pupuk yang siap dipergunakan.